Jam sudah muncul ya? Kak udah muncul ya? Meni bunga Pak Iwan jam 3. Jam 3 lebih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kakak-kakak peserta PKG PJOK. Sehat selalu ya. Terima kasih pada kesempatan hari ini kakak-kakak semua masih semangat untuk menghadiri kegiatan diseminasi PKG PJOK. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja, boleh siapa yang ingin memimpin doa silakan dari kakak-kakak. Silahkan, kemarin saya sudah. Ridwan. Boleh, Kak Ridwan, boleh. Baik, kakak-kakak semua, sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semuanya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena berdua ya. Berdoa selesai. Mangga kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ridwan sudah memimpin doa pada siang ini ya. Mungkin saya izin share screen ya Kak. Izin share screen untuk materi yang sekarang. Sudah muncul? Sudah muncul, ya? Kak. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada modul 1.2 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita lakukan kesepakatan bersama seperti biasa buat kakak-kakak semua. Yang pertama menyalakan kamera bila memang tidak ada kesibukan. Kemudian yang kedua yaitu mematikan mikrofon ketika ada kakak-kakak lain yang sedang berbicara. Kemudian ada hadir seutuhnya. Kemudian ada menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat ya. Kemudian ada klik raise hand sebelum bertanya ya, dibiasakan untuk raise hand dulu sebelum bertanya. Kemudian apabila ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar, kakak-kakak bisa masuk kembali tanpa menunggu di admit sama saya ya. Baik, selanjutnya yaitu kemana? Kemana? Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai tujuan yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini yaitu tujuan secara luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian yang kedua yaitu capaian akhir pelatihan ini yaitu guru atau kakak-kakak semua memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan ya, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian untuk tujuan capaian modul umumnya yaitu kakak-kakak diharapkan mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian untuk capaian pembelajaran secara khusus atau pada modul, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu tujuannya. Kemudian, halo Bapak Ibu atau kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta memiliki pendekatan berbasis
berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Untuk agendanya yaitu pembukaan, kemudian berpikir berbasis aset, kemudian ada diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5, kemudian memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, kemudian penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, ini untuk agenda tatap maya kali ini ya. Agendanya seperti ini. Baik, sebelumnya apa? Nah, di sini mungkin saya akan sedikit bertanya nih untuk kakak-kakak. Bagaimana terkait kegiatan asinkronus yang sudah kakak-kakak lakukan? Nah, apa yang kakak dapatkan dari pembelajaran yang sekarang akan kita diskusikan? Silakan yang mau berbagi setelah membaca modul-modul di modul 1.2 ini. Apa yang kakak-kakak dapatkan? Boleh raise hand yang mau. Oke, Pak Ketua ya, Kak Muhammad, silakan Kak Muhammad. Kak Wahid, silakan. Ya, dari pengalaman yang saya dapat mengikuti PKG ini dari modul 1.1 sampai sekarang ini, yang pertama, yang jelas, yang paling utama yaitu dapat teman baru. Pertama. Yang kedua, dapat pemahaman baru tentang penerapan pembelajaran untuk PJOK. Jadi di sini saya sangat banyak belajar dari semua kakak-kakak tentang pemahaman pembelajaran PJOK yang nanti akan diterapkan. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih ya Kak Wahid untuk masukannya ya, untuk pendapatnya. Baik, ini Kak Wahid berpendapat bahwa dengan mengikuti PJOK ini, alhamdulillah Kak Wahid punya banyak referensi ya, punya banyak teman baru gitu ya. Mungkin sejauh ini mungkin Kak Wahid juga sudah kenal mungkin dengan teman-teman yang lama, akan tetapi dengan situasi yang berbeda. Kalau sekarang kan dengan situasi sambil proses pengembangan kompetensi. Jelas intinya tidak hanya silaturahmi, tapi kita juga mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat buat kakak-kakak ke depan. Mungkin seperti itu ya Kak Wahid. Baik, selanjutnya untuk terkait dengan materi ini yang akan kita pelajari, yaitu, nah, ini ada sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi, yaitu kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Nah, mungkin ada yang bisa menafsirkan, mungkin dari kakak-kakak semua ini yang hadir, boleh? Silakan. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Nah, barangkali ada yang mau mengeluarkan suara emasnya, boleh? Kak Ridwan, boleh Kak Ridwan? Boleh ya sedikit menggambarkan atau menjelaskan terkait kekuatan dari Mahatma Gandhi. Memang betul ya, tidak melihat dari kapasitas fisik, tapi kemauan yang tidak tergoyahkan, yaitu apa? Semangat dalam diri intinya. Semangat dalam tubuh kita, bahwa apapun yang kita mau, apapun yang kita punya kemauan, pasti akan sampai ke tujuan tersebut, meskipun fisik tidak mendukung. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih ya. Beri Kak Ridwan tepuk segitiga. Oke, barangkali ada lagi Kak Randy mungkin sedikit terkait dengan kutipan ini. Ya ya sedikit ya Kak. Boleh. Ya sama saja Kak, meskipun kita disangkanya kita itu tidak mampu, tapi kalau kemampuan kita sudah tinggi, bisa saja tercapai gitu Kak. Seperti itu menurut saya. Oke, jadi mungkin maksud dari Kak Ridwan tadi bahwa sama Kak Randy ya, bahwa
kekuatan itu yang paling utama itu datang dari diri sendiri, dari intrinsik, dari dalam diri kita ya, yaitu berupa motivasi apa gitu ya, sehingga memunculkan sebuah kekuatan yang besar untuk meningkatkan tadi dari bukan hanya mengandalkan kapasitas fisik saja gitu, tapi lebih kepada kemampuan atau motivasi yang ada di dalam diri. Siapa yang bisa memotivasi? Ya diri kita sendiri gitu ya. Kalau tidak seperti sekarang kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG PJOK. Kalau tidak ada kemampuan atau tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri, ya tentunya tidak akan mungkin mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, justru dengan adanya motivasi yang ada di diri-diri kakak-kakak semua, itu bisa kakak-kakak bisa mengikuti program PJOK dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang dilaksanakan, seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Randy sama Kak Ridwan untuk masukannya. Ya. Nah, apa? Berdasarkan proses belajar yang dilakukan secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, barangkali ada yang sudah mengikuti grup penggerak ya. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Boleh ditulis di kolom chat. Pandangan kakak-kakak ini terkait pembelajaran atau pendekatan asset based thinking itu apa sih gitu pandangannya gitu. Boleh ditulis di kolom chat. Ada Kak Dia, silakan Kak Dia, ada Kak Dimas. Ya, alhamdulillah Kak Dimas bisa ikut bergabung sekarang ya. Karena sudah 2 pertemuan tidak bertemu dengan Kak Dimas. Selanjutnya Kak Rizky, ada Kak Agus, ada Kak Nisa, silakan untuk menuliskan komentarnya terkait pandangan kakak-kakak semua terhadap pendekatan asset based thinking. Ya, ada Kak Ridwan sudah menuliskan kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Oke. Silakan, ada Kak Randy, mengenali potensi diri. Baik. Menggali potensi diri, apalagi, ayo yang lainnya, Kak Dia. Kemana nih Kak Dia? Belum ada suaranya. Nah, ini ada Kak Rahmat nih. Selamat siang Kak Rahmat. Oke, Kak Rahmat, silakan dijawab. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini? Silakan. Nah, ada Kak Wahid nih, silakan ditulis di kolom chat ya buat kakak-kakak semua. Menurut saya, asset based thinking adalah kekuatan untuk mengembangkan potensi yang sudah ada. Oke. Potensi yang sudah ada ya, baik di lingkungan sekolah tentunya ya. Apalagi boleh deh ada yang mau, boleh Kak Riki Arif nih, menurut saya memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke, sama berarti dengan Kak Wahid ya. Boleh Kak Wahid bercerita sedikit? Boleh deh Kak Wahid nih, apa nih? Jadi BT ini adalah apa namanya, mengembangkan potensi yang sudah ada begitu ya. Kemudian potensi yang sudah ada itu dalam artian dalam diri saya, bukan ya. Berarti Kak di dalam diri Kak Wahid mungkin ya. Itu pandangan saya Kak. Itu pandangan saya. Misalkan potensi saya di olahraga permainan, itu misalkan di bola voli, ya saya di luar pembelajaran ataupun di dalam pembelajaran yang harus bisa melakukan pendekatan untuk yang maksimal itu, misal bola voli gitu teh. Gimana ya ngomongnya susah. Ya, oke. Intinya yang dimaksud oleh Kak Wahid itu adalah
kemampuan manusianya itu sendiri, seperti itu mungkin. Jadi pada dasarnya kemampuan seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, yang termasuk yang Kak Wahid tadi sampaikan itu adalah aset manusia, ya, karena aset sekolah itu banyak, Kak, bukan hanya aset dalam artian sarana dan prasarana sekolah, bukan, ya. Aset yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu aset tentang kemampuan yang ada di sekolah tersebut, ya. Bisa dalam hal aset manusianya itu sendiri, ada aset politik, kemudian ada aset budaya juga, ya. Jadi macam-macam seperti itu, ya. Nah, ini ada Kak Rizky Andrian juga. Aset based thinking adalah pendekatan yang fokus pada kekuatan, potensi, ya. Sama seperti itu. Baik. Terima kasih untuk pemahaman ini. Sebetulnya sudah ada di modul yang kakak-kakak pelajari di LMS, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini ya. Nah, aset based thinking adalah apa? Setelah kakak-kakak mempelajari LMS, kemudian keistimewaannya itu apa? Setelah dipelajari di LMS, silakan Kak Andrean boleh mengeluarkan suara emasnya. Halo Kak Andrean, Kak Rizky. Kak Andrean lagi di luar katanya, Kak, tadi. Oh, lagi di luar. Ya. Baik. Jadi untuk tadi setelah sudah dibicarakan tadi ya, bahwa aset based thinking adalah kemampuan atau potensi yang ada. Ya, tentunya dia di sekolah kakak-kakak semua. Kemudian kemudian untuk keistimewaan dari aset based thinking ini apa keistimewaannya? Dengan menguasai ini, dengan memanfaatkan aset based thinking ini apa keistimewaannya gitu. Keistimewaannya bisa jadi mungkin pembelajaran yang dilakukan bisa lebih optimal, kan bisa seperti itu ya. Kegiatan KBM khususnya PJOK ini bisa lebih terarah, bisa anak-anak bisa lebih berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Itu mungkin terkait dengan keistimewaannya ya. Oh, iya. Mengapa ya? Nah, di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi di sini tujuannya yaitu anak-anak lebih ikut aktif ya dalam mengikuti kegiatan olahraga di sekolah kakak-kakak semua gitu. Saya mempunyai sebuah permasalahan nih Kak. Ada seorang siswa, dia itu ketika tidak mau mengikuti kegiatan olahraga, dia malah memilih untuk berteduh di bawah pohon. Nah, menurut kakak-kakak, kira-kira perilaku anak ini bagaimana? Kasih skincare, Kak. Kasih skincare. Oke. Gimana? Apakah betul atau salah? Betul. 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 Lebih memilih tidak olahraga atau tidak ikut olahraga, lebih memilih berteduh di bawah pohon. Ya. Karena kan mungkin tidak diminati, Pak. Seperti itu. Nah, tidak. Terus jika memang capaian pembelajaran kali ini yaitu tentang berpartisipasi, apa kira-kira yang akan kakak-kakak lakukan untuk menghadapi siswa yang seperti ini? Karena kan dituntut siswa untuk ikut berpartisipasi. Oke, boleh Kak Wahid. Menghadapi siswa yang kurang menyukai olahraga ya, yang tadi katanya dia berteduh di pohon yang rindang. Ya. Menurut saya kita rubah dengan pola yang menyenangkan.
Ya, contohnya misalkan permainan motorik mungkin yang bisa membuat mereka lebih interaktif, terus atau misalkan dibuat kelompok dengan dia dimasukkan ke bestinya, mungkin yang ada bestinya di kelompok tersebut yang bisa membuat semangat supaya anak tersebut aing kudu ngiluan gitu Pak. Ya jigana seru seperti itu. Oke. Siap, terima kasih Kak. Oke, jadi menurut Kak Wahid ini memberikan atau memberikan sebuah pembelajaran yang interaktif ya. Jadi siswa itu supaya tertarik dengan materi kita gitu ya. Diajak, diraih. Oke. Bagus. Ada lagi mungkin dari kakak-kakak yang lain ingin menambahkan? Boleh? Kak Riki, gimana Kak Riki? Oke, Kak Ridwan, boleh Kak Ridwan. Sedikit ya Kak, mungkin caranya yaitu dengan mendekati secara langsung, kasih pengertian bahwa olahraga itu baik buat kesehatan utamanya, terus mendekati teman sepergaulannya, maksudnya teman-teman yang paling dekatnya untuk diajak bersama-sama, itu supaya yang tidak mau menjadi ikut sama teman yang dekat tadi. Mungkin itu Kak, sedikit. Oke. Kalau menurut Kak Ridwan ini, jadi memilih salah satu temannya yang dekat dengan anak tersebut supaya diraih, supaya ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan olahraga. Mungkin itu salah satu cara yang dilakukan oleh Kak Ridwan untuk menghadapi anak yang seperti itu. Boleh, boleh, tidak apa-apa. Kalau tadi Kak Wahid itu dengan permainannya, kalau Kak Ridwan dengan bantuan dari teman sebayanya, ya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, nah kita udah mulai ke studi kasus ya. Boleh dong, saya mau lihat dulu nih, mau lihat dulu yang aktifnya itu sebelum saya share kembali. Bisa dibuka dulu dong semuanya. Oke. Ini yang tidak hadir, berarti yang tidak hadir ini siapa Kak? Yang belum hadir? Kak Siska ya? Kak Siska sama Kak Nisa ya? Kak Nisa ada, cuman memang lagi Bisa ada, Siska tidak ada Kak. Siska ya. Baik, sekarang kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Saya akan bagi beberapa kelompok. Baik. Untuk berdiskusi. Sebentar. 3 kelompok ya. Nanti kakak-kakak semua melakukan diskusi selama 25 menit ya Kak. Selama 25 menit untuk melakukan diskusi. Ya, untuk melakukan diskusi. Baik, saya akan bagi dulu. Nah. Saya akan bagi-bagi dulu Kak Rahmat. Ini. Oke. Ini Kak Rahya juga belum Kak Ridwan, sebentar saya bagi dulu Kak Ridwan, oke. Andrean, mana Andrean? Andrean keluar kayaknya nanti. Oke. 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 Ya, silakan
kakak-kakak semua untuk join. Nanti ada yang di breakout room-nya ada. Nanti kelompoknya yang di main call satu. Oh, bentar. Oke. Dan dua saja berarti ya. Baik. Siap. Nanti kelompok Kak Wahid di sini ya. Nanti diskusi dengan ini terkait dengan situasi yang ketiga ya. Berarti saya ini 4 orang. Rahmat Hidayat, Dimas, Ya, sama Rahya. ada Kak Rizky sama Kak Siska. Rizkian. Cuman belum masuk ya, Kak Rizky sama Kak Siska. Cek. Itunya apa materinya? Nanti di-share. Kak Rahmat dari mana Kak Rahmat? Malausma. Waduh, Malausma SD. Mohon. SD nama di Lemah Sugi ya Cigale. Oh, rumah di Malausma di mana? Di Malausma. Habis sok Cilimus, Banyusari. Ya, Cilimus. Dekat Cilimus. Iksan. Isan. Isan, ya. Di mana ya? Dari tebinya Isannya. Jeung abdi sasekolahan di SMP Maja. Oh, nya. Kenging kamari deh nya. Tahap 3 P3K. Tahap dulu. Iya mana ya? Rahya sareng ya Kadimas. Kadimas mah anyar, Rahya jarang buka kamera, orang Kertajati jauh. Oh, itu buka kameranya lah. Dayana. Kadimas, buka kamera Kadimas. Malah mereka ngerokok ya di kamera zoom dia. Di paruman we mun keur ngarokok mah gitu. Soalnya direkam euy. Nya tadi kaya saeutik. Moal meureun lah. Halo Karahya, eta sudah raise hand. Kumaha ieu Karahya? Di mana? Kadimas nepangkeun. Di mana Kadimas? Di Leuwi Munding, Kak. Leuwi Munding, anak buah Kakak GO. Epan. Ya Wahid teh asal mendakan di mana yang juga pun sareng Pak Dede teh Pak Dede. Kayak lah tong ngobrol lah eta fasilitator geus muncul. Kak Wahid, Siap. gimana untuk situasinya? Yang belum muncul itu Karahya. Maksudnya situasi ini kelompok saya belum Enggak, maksudnya untuk tugasnya. Mana belum ada, belum masuk Ya, tugasnya itu lihat di modul LMS. Ya. Nah, ada modul 1.2C. 1.2C. Ya. Di situ ada situasi. Nah, kakak situasi ketiga. B1.
B2C ya Kak? 1.2C. 1.2C, keselarasan persyaratan. Bukan yang ini. Sebentar. 1.2C. Yang kekuatan pembelajaran pemanfaatan sumber daya yang sekarang dipakai virtual tuh. Dulu. Semua modul, klik semua modul. Semua modul. Kemudian di scroll. Kemudian ada 1.2 C, kekuatan pemahaman. Kuatkan pemahaman. Di saya belum bisa diklik Kak. Berarti belum dibuka yang itunya. Yang mana? Yang 1.2B-nya. Titik 2B. Ya, belum. Ini udah dibuka tapi belum diisi Kak. Nah, itu isi dulu. Aduh. Jadi kemarin kan hari Rabu dan Kamis itu adalah agenda asinkronus itu. Kakak-kakak membuka modul ini yang 1.2B. Berarti Kak Rahmat, coba Kak Rahmat. Saya mau dibuka dulu belum diisi. Nanti Boleh, nanti. coba dulu siapa tahu sudah bisa. Ya. So, Kak Dimas. saya mau mulai ya. Ini Ya. waktunya 25 menit, Kak. 25 menit. Siap. Oke. Saya belum diisi. Kak Dimas sudah ke Kak Rahmat terus diisi. Dua. Belum. 1.2B ada elaborasi. Nah, di situ ada soal berarti yang 5 soal, 6 malah. Yang ini ya, yang Harus 1.2C yang dibuka ya. Iya, udah bisa Iya, dibuka semua. Kak Rahmat. Ya. Belum bisa. Itu ada di situ situasi ketiga. Belum 1.2B-nya belum dikerjakan, jadi belum bisa. Bentar. Saya ini 1.2B-nya belum dikerjakan. Aduh, belum diisi lagi, harus diisi dulu lah. Dah. Nah. Apa yang terakhir? Untuk pertanyaan pemantiknya saya share di grup ya. Untuk pertanyaan pemantiknya. Siap Kak, siap. Nanti untuk situasinya saya sharekan di grup yang situasi ketiga ya, bentar. Nah, ini nih. Udah ada di grup Kak Wahid, udah. Ada? Ini yang 6 soal kan Kak? Enggak, ini cukup 3 saja pertanyaannya. Ini udah ada di grup tuh Kak. Di grup Ya. WA. Oh iya. Saya ke breakout room ini dulu. Terus yang diarisian ya, jadi 2B na. Isian lah, isian, abi gek di isian. Saya mah iya Kak euy. Jadi LMS teh baru masuk kamari aksesnya teh sampai biasa akses kamari. Oh. Surat Ya. tugas kita di-upload saya, Bang. Suganten wabi pang ieuna pang terakhirna basa eta ngiriwu basa eta bicara sepoe. Oh, iya. Saya mah ini kami saya ki nembe masuk ya kawannya.
Ada orang nu mana ya? Ya udah begitu. Sadaya udah diseruakeun ya. Orang nu mana ya? Nu 3, nu 5, tanu 4? Ieu mah urang mah aya nu genep ku aya question. Dari teh udah cukup 3 cenah maksudna teh kabeh ieu meureun di Asia nu 3, nu 5, nu 4 nya. Dina naon 1.2b kan? Jadi titik 2 C na. Abi mah 1.2c na ge teu bisa euy. Kudu diisian Jadi heula. isian heula titik 2 B na. Oh. Ke ibu. Ya nanti beli ayahnya lagi zoom dulu. Mana ya hiji titik 2 B, hiji titik 2 B 1, tah eta 2 berarti 2 kudu dikerjakeun deui. Nya abi mah can euy hiji 2b na ge ya dikerjakeun heula lah. Ieu diskusi naon nya ieu nya ieu. Oke, geus datang ka Cirebon di rumah. Kurang kayak sekolah aku mah nggak suka. Jelaskan alasan jawaban Ibu Bapak dengan dalam pemberian PJOK yang Ibu Bapak terapkan dengan apakah mulai kekurangan atau berbasis kekuatan. Ibarat tingkat SMP ini. Setelah saeutik bae jawabanna nu penting maka maituna kabuka. Bahasan terus genep soal.
Oke, kalau waktunya saya tambahin lagi ya. Takut tadi 21 menit ya untuk diskusi. Halo, Assalamualaikum, Pak Ketua, Hampura, kumaha ya? Cara nyampe rumah, kumaha Pak Ketua, tugasnya? Kurang sekelompoknya. Sekelompok, jadi kelompok kan? Heeh. Kumaha aja teh, kumaha? Eta kerjakeun situasi anu tadi teh naon ka Rahmat urang poho we. Ieu hiji 2 titik C nya. Hiji 2 titik C. Tentang Ya aya situasi hiji situasi 3, 4 jeung situasi 5. Tah, Hari ieu urang kelompok sabaraha ya, bagus. bagus. kelompok Kita- sabaraha ya? Kelompok sabaraha ya teh? Ini kelompok 1, Kak. Kelompok kelompok 1 satu. membahas situasi yang ketiga. Oh iya. Oh, situasi yang ketiga ini sudah dibuka nih. Nah, itu tinggal dijawab pertanyaan pemantiknya, ada 3 pertanyaan. Mananya? Aset. Di grup. Oh, WA grup. Di grup. identifikasi pendapatan berpikir ya, Kak. Ya. Dibuat PPT ya, Kak. Nanti dijelasin. Waduh, biang. Nah, itu ada Kak Andre. Jago Kak Andre bikin PPT. Iya, Waduh. Kak Andre bener. Kak Andre. Nah, sulit kalau pakai Chromebook, guys. Pakai Chromebook Kak Andre. Ini Yang pakai laptop. Perasaan. Berarti ini situasi sabaraha? Kawahid. situasi 3, 4 dan Situasi 3. Oh, 5. semua. Ya, 3, 4, 5 aja ya, Pak Pasil. Ya, 3 aja. Situasi ketiga aja untuk kelompok 1, Oke. kelompok 2, situasi keempat, kelompok 3, situasi kelima. Siap. Kak Andre nanti yang jadi narasumber, saya moderator, Kak Rahmat yang jadi nanya Sok. Sah. pematerina Kak Andre, kurang moderator. Ya, Rahmat notulen. Ya, Boleh. Mangga. ya. boleh. Urang kan buka diskusi. Terus ya kumaha ya nak? Ngerjakeun udah kerjakan. Iya lamun bagi screen kumaha lamun bagi screen di nana. Di screen tuh kumaha sih? Present now. Present now. Iya. Nah, Nu kawaskieun. Kena kanu batur moal. mau kan orang. Kerja kelompok kita saja. Ya nu kieu lain. Nah. Mana present now teh? Window. Oh iya ya. Share. Iya lain. Coba tempo. Wes, Aya eueuh. aya.
Ah, GG ya. Mantap. Tohid. Nah, kok bisa ya? Sok ku Bapak Andrean di ieu keun. Nya Bapak Andrean. Siap. Kain telepon. Aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Tapi ieu situasi sabaraha ieu teh? Jadi luhurna tadi juga ya, Bang. Ya. Tah situasi nate anu dina jero kotaknya. Jadi pasede anak kelas 7 8 9. Gitu ya. Siap. Peserta didik menganalisis keterampilan gerak nu eta lain. Mohon Pak, mohon. Siap, atur nuhun ya, Pak. Atur nuhun pisan pas dia. Mohon. Anu SMP teh nu Cek. pada pasede. Cek ku abi dikirimkeun via WA-nya Pak Andrean. Mana? Kela kirimkeun via WA cik. Nu kitu lainnya. Abu fasilitator lain, boleh. Urutan ka dia. Urang soal Yo. menang ti Dede eta. Pokoknya mah di mana-mana ge budak basket mah palintar we pokoknya mah. Kiu. Kerja cerdas lin naon ge. Kapasil. Ya, gimana? Bingung kita gimana ya ininya. Apanya yang bingung? Ini kan berarti kita menjalankan modul situasi 3 ya, Kak? Ya. Yang fase D itu kan fase D. Fase D itu kan fase SMP. Ya. Misalkan menulis keterampilan mentransfer ke dalam berbagai gerakan serta menjalankan konsep strategi gerak. Ya. Untuk meningkatkan capaian gerak. Terus? CP-nya ya langsung menyampaikan gambaran peserta didik. Ini gambar peserta didik berseragam olahraga di suasana perkebunan kopi sedang berjalan sehat. Nomor 1 aset. Asetnya berarti ya aset apa yang akan digunakan oleh kakak-kakak yang ada pada situasi itu. Kan ada 7 aset tuh. 7 aset. 7 aset sekolah. Belum dipelajari ya. Jadi 7 aset sekolah itu, Kak Andre. Dipelajari kakak maaf. Ada modal manusia, ya. Itu. Ada modal manusia, ada modal sosial. Kalau modal manusia berarti guru-guru. Ya. Siap. Dari kompetensi guru itu sendiri bisa tuh mengolah pembelajaran gitu kan. Ya. Nah, modal manusia. Modal sosial. Ya, ketika sosial berarti orang tua. Masuk nggak orang tua, Kak? Ada, boleh, modal sosial boleh. Ada modal politik, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, ada modal lingkungan, dan kemudian ada modal finansial. Nah, itu termasuk kemana tuh, gitu kan. Yang dari pembahasan yang di situasi ketiga itu. Kira-kiranya. Aduh ya Allah, paling mana lah orang nggak boleh ya. Dre, berarti aset pertama aset sosialnya kan ini di luar lain. Jalan budak teh jalan. Ya, di luar kan. Kebun lain, kebun. Kebun. Lingkungan dalam seperti jalan kaki yang sarana lapangan orang yang memiliki dan kopi itu. Nah, berarti sekolah nanti terbuka lapang sebenarnya jadi milu ka lapang kan dina lari dan kegiatan lainnya sarana lapang olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama.
identifikasi apa yang dijelaskan dari surat tersebut. Pendekatan sosial, jelaskan. Karena sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak luar, yaitu dengan perkebunan kopi untuk Ya, menggunakan dengan komunitas perkebunan kopi gitu. Apa dengan Makanya. milik kebun kopi? Kumaha keren awe lah. kebun eta teh kebun kopi apa naon gitu teh? Oke. Ya perkebunan kantor berarti perusahaannya meureun. Ya, perusahaan bisa pengolah kopi, perusahaan kopi. Ya, berarti identifikasi pendekatan Perkebunan jika nanti patanina meureun. Gitu. Iya kantor perusahaan meureun lah. Oh iya, benar. Benar. Ya, Karahmat Hidayat ngomong atuh. Ya, berarti kan iya pertanyaannya Mangga yang lainnya mau menambahkan bisik salah artinya masih keliru kene itu. Yang lainnya mau menambahkan seperti apa? identifikasi benar berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Identifikasi pemanfaatan dan aset sosial. Jelaskan. Kenapa aset sosial? Karena sekolah menjalin kerjasama dengan kantor perkebunan kopi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perkebunan tersebut untuk pembelajaran PJOK. Terus pertanyaan kedua, identifikasi dan jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset sosial, berikutnya aset politik, berikutnya itu lain. Ya. Terus pertanyaan katiluna, jelaskan strategi apa saja yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dan situasi tersebut. Tahan katiluna, kumaha. Coba menurut Kak Andrean kumaha? Iya, nusaha iya salah. Ayo. Dekus. Kalau salah, iya salah. Salah teman orang geus tong dipake lah. Sampai mana tadi? Coba Kak Rahmat. Kak Wahid coba presentkeun ieu na. Present naokeun sampai berbagi sampai katingali sampai ka mana? Naonna? Etana tugasna mana? Ningali. Anu situasi tilu. Iya, nuju ngetik sanes eta teh. Hantu urang mah keur ieu keur naon? Ieu mah keur berpikir urang beuring goler. Ngetik geus saha? Deui nu ngetik saha? Ih, orang teu bisa ngetikna dina Chromebook mah teu geureun. Acan nu ngetik. Karahya. Kak Rahmat. Mana Kak Rahmat? Kela ieu teh. Kumaha kara ieu? Kumaha? Agus. Aduh, pertanyaanna langsung di ieu mah. Ya, kan pertanyaannya eta dina grupnya. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Kan budak teh keur olahraga, lempang di perkebunan kopi lain. Nah, terus di dieu teh aya kata-kata ieu ya. Aya kata-kata naon? Mana. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. MOU-nya. Eta. Berarti kan identifikasinya dalam identifikasi mereka berpikir apa yang digunakan dalam situ tersebut adalah aset berarti sosial. Karena berarti apa? Aset sosial, aset sosial. Karena aset orang teh biasa bekerja sama orang lain teh naon tadi teh? Politik. Bukan tadi teh naon sih aset naon?
Ayo non wae tadi teh orang teu ngiluan. Teu ngarepok. Sosial aja masyarakat teh sosial kan sih. Ya, Nah, berarti kan aset sosial. Karena terus aya lahan. Sebutna naon aset naon? Aset naonnya lahan teh pemanfaatan gitu. Aset kira wing kudu buka dina. Iya yo anu tiluna mah wing bisa nyele dina eta pertanyaan nu dibere ku Bapak Pasil. Bapak Pasil berarti ini ada 3 pertanyaan kan? Ngomong Iya betul, ada 3 pertanyaan Kak. Ya, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh situasi tersebut. 1. Terus identifikasi dan jelaskan aset apa yang saja yang situasi tersebut. Jelaskan strategi apa. Ya, betul. Strategi nama Sama berarti jelas. strategi politik atau strategi pendekatan sosial gitu. Mereka lebih Ya, ke itu pendekatan sosial sih dengan kan. kakak-kakak yang lainnya. Dengan situasi Politik mah tepat itu meureun. Berarti anu jawaban nomor 3 mah jelaskan strategi apa saja yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Kumaha sih aing mah? Kale deh. itu nomor hijau eta jawabannya Kak Andrean bisa aya ieu tah? Pertanyaan nomor hiji jawabannya kumaha tah? Nu identifikasi. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Jelaskan. Situasi tadi berkebun, Lin. Jawaban, budak teh keur olahraga leumpang di kebun kopi. Terus aya fasilitas olahraga kebun anu bisa dipake. Nah, gitu lain. Iya. Tapi meureun can ieu teh can aya MOU ke sekolah jeung perusahaan kopi teh meureun nya. Asal serba pake we, padu pake we. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Nah, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat. Cing, orang dibaca heula ieu nanya kabehnya. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolahnya untuk dijadikan tempat peserta didik di ruang lingkup alam saat jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapang olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya jika bila ada kesepakatan dan kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerak pembiasaan jalan kaki dan bersepeda di sekolah ini kepada orang tua peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik kita menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut.
Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilakukan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pemimpin perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa membuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, terus soalnya no iya Lin, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut? Tah, Pak Ridwan asup kelompok orang. Sosial politik. Yang asup. Nah, udah beres. Beres Pak Andrean? Beres gitu. Waktunya sudah habis ya. Jadi kembali ke room utama semua. Silakan yang ada yang belum masuk ya? Kak Siska belum masuk. Ya, Rahya Mares Henwa kita tadi. Baru 11 orang, Kak. 3 orang lagi berarti siapa yang belum? Kak Siska terus? Kak Siska Kanisa. Kanisa ada. Kanisa. Kak Rendi belum Kak Rendi. Iya, Rendi. Ya, ada Kak Rendi. Iya Kak Rendi ya. Kak Rendi belum, Kak. Di Japri aja. Siap. Rendi sudah ada, Kak. Nah, udah ada. Satu lagi, 2 lagi berarti Kak Dimas. Kak Dimas. Kak apa? Kak Siska ya. Kirain belum bergabung, Kak. udah bergabung, udah habis waktunya. Kak Siska belum. Siska sudah. Udah Kak Siska udah. Berarti tinggal satu lagi. Siapa tadi ya? Tadi ya udah. Kak Riki belum, satu lagi kalau nggak salah. Oh ya, Kak Riki kemana Kak Riki? Riki siapa? Udah kan? Kak Riki Arif ada tuh. Halo. Kak Riki Purnama. Baik, langsung saja siapa yang akan presentasi duluan nih? Kelompok mana? Yang studi kasus yang ketiga dulu. Boleh. Studi kasus yang ketiga. Ya. Yang ini ya. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran yang ini ya, studi kasus 3. Boleh yang presentasi siapa yang mau share screen-nya silakan. Siapa yang mau presentasinya? Yang mau Saya mas di kasus 4, Pak. Ya. Pak Arif, gimana itu ke studi kasus 4? Saya mas kasus 4, Pak. Oh, Tadi yang studi kasus 4. Boleh. Mau kelompok siapa dulu? Kelompok Arif? Boleh? Oh, beda ya, beda. Beda berarti Pak Rendi. Sok Pak Rendi. Boleh. Belum. Kelompok Rendi siapa yang mau presentasinya? Yang mau nampilin PPT-nya siapa? Yang nanti saya jadikan.
Siapa yang mau presentasi? Silakan dari kelompok yang pertama dulu, yang dari main room. Yang presentasi siapa? Yang kelompok 1, yang situasi ketiga. Andrean, word-nya sudah dibikin. Tadi Kak Andrean yang tugas untuk mempresentasikan fasilitator. Boleh, share screen, boleh. Boleh, mana share screen dulu Kak Wahid itunya. Apanya? Word-nya. Dong. Nanti saya presentasikan. Kak Rahmat, sudah ditulis belum? Tadi Silakan dipresentasikan. Bolehkah kelompok yang lain dulu saja atau Kak? Mohon maaf. Cari pengurus. Iya. Boleh Kak, kelompok Kak Ridwan siap? Boleh Kak Ridwan? Baik ya, sedikit ya Kak, kalau ada yang keliru tolong diluruskan. Izin share screen sebentar. Boleh. Udah ada belum Kak? Ada. Ada. Baik, kelompok situasi 5 ya. Udah ada muncul di sana. Ada muncul Kak, muncul. Menurut pandangan saya, guru PJOK memiliki tentang terkait situasi 5 ini. Situasinya dulu Kak, dijelasinnya Kak. Situasinya setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapat restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu, Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain, menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh dan Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat. Masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati menggunakan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Nah, sebagai diskusi yang telah terjadi pada Bu Hayati dalam situasi 5, menurut pandangan saya, yang pertama, guru PJOK memiliki peran penting dalam pembelajaran, tidak hanya untuk mencapai prestasi, tapi juga untuk mengembangkan kemandirian dan karakter siswa.
Gaya mengajar yang komando dapat menghambat kemandirian siswa. Guru PJOK perlu mengutamakan pengembangan karakter dan kemandirian siswa, bukan hanya fokus pada prestasi. Nah, identifikasi dari masalah utama, persoalan utama yang dibahas dalam kasus ini adalah perbedaan pendapat di kalangan guru mengenai fokus pembelajaran pendidikan jasmani. Apakah harus mengutamakan prestasi siswa atau menumbuhkan lingkungan belajar yang lebih holistik dan bebas. Analisis perspektif dari Bu Hayati menganjurkan pendekatan pengajaran yang menghindari gaya memerintah dengan menekankan bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan siswa dalam belajar. Ia juga menyarankan pergeseran menuju PJOK sebagai sarana untuk mencapai standar kinerja yang perlu diperbaiki. Nah, analisa dari perspektif Pak Bugar berpendapat bahwa pencapaian standar kinerja yang tinggi dalam PJOK sangat penting karena merupakan bukti utama prestasi siswa dan ukuran terbaik efektivitas seorang guru. Nah, evaluasi dari reaksi guru lain, ada guru yang sependapat dengan Bu Hayati, ada pula yang sangat mendukung pandangan Pak Bugar. Diskusi berlangsung meriah, masing-masing guru menyampaikan argumentasinya. Pertimbangkan saran MGMP. MGMP menyarankan agar Bu Hayati terus membagikan wawasannya melalui webinar agar halayak lebih luas dapat memperoleh manfaat dari pengalaman dan sudut pandangnya. Tanggapan Bu Hayati menyambut baik saran tersebut dan berencana berkolaborasi dengan guru-guru lain yang juga pernah mengikuti PJOK PPKG untuk mengikuti PKG ya. Nah, selanjutnya persoalan utamanya adalah perdebatan mengenai fokus pengajaran PJOK. Apakah pengajaran PJOK harus mengutamakan prestasi siswa atau mengembangkan lingkungan belajar yang lebih holistik dan bebas? Bu Hayati mendukung pilihan terakhir, sedangkan Pak Bugar mendukung pilihan pertama. MGMP menyarankan untuk melanjutkan pembahasan dalam webinar yang disetujui Bu Hayati dan berencana berkolaborasi dengan guru lain. Mungkin itu Kak dari pandangan kelompok situasi 5. Terima kasih Kak Ridwan untuk paparannya ya terkait dengan situasi yang kelima. Jadi kalau misalkan diibaratkan guru PJOK ini tidak hanya untuk mencapai prestasi, juga untuk mengembangkan kemandirian dan karakter siswa. Jadi gaya belajar komando dapat menghambat kemandirian siswa. Ya, betul sekali apa yang dijelaskan oleh Kak Ridwan. Jadi sebetulnya untuk gaya mengajar itu banyak Kak, tidak hanya gaya komando. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya itu ada macam-macam atau gaya-gaya seorang guru untuk mengajar. Gaya komando memang biasanya satu arah ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh guru, siswa yang harus melakukan. Namun ada kekurangannya gitu, ada kekurangan. Makanya kita harus menguasai berbagai gaya dalam itu. Terima kasih paparannya untuk Pak Ridwan untuk kelompok yang kelima. Beri dia wow. Terima kasih Kak Ridwan. Silakan. Siap, sama-sama Kak. Oke, luar biasa ya. Tadi Kak Ridwan sudah berdiskusi dengan kakak-kakak yang lain terkait dengan situasi yang kelima. Selanjutnya, situasi yang keberapa nih? Yang keempat apa yang ketiga? Keempat. Keempat, boleh yang keempat dulu, boleh. Berarti Kak Ridwan. Kak Randy. Atau di kelompok sadayo Kak Randy, mana Kak Randy? Siapa yang mau share screen-nya? Silakan. Siap. Izin share ya Kak. Ya, silakan. Dibacakan situasinya dulu kan Pak? Udah ada Kak? Ada. Silakan Pak Riki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dari situasi kelompok berapa 4 lah, itu kan mengenai pemetaan aset yang terjadi di situasi 4. Ini bacakan dulu Pak, ininya kronologinya. Situasi 4, SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti kepala sekolah, lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang Sapras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Maka bidang Sapras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritikannya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta Waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, saya mencoba menjawab dan bersama rekan-rekan. Coba Pak slide selanjutnya, Pak Randy. Nah, pemetaan asetnya yaitu lapangan sepak bola atau alat-alat lainnya dimanfaatkan untuk pembelajaran praktek permainan bola voli, permainan tradisional, atletik, serta aktivitas fisik lainnya. Lanjut. Nah, gudang kosong dimanfaatkan untuk senam lantai, tenis meja, dan praktek lainnya yang menggunakan ruangan. Lanjut. Selanjutnya alat dan perlengkapan olahraga yang ada seperti bola sepak bola, tenis, bola kasti, matras, corong, dan lain-lain, meja, bed, salon aktif dimanfaatkan prakteknya untuk senam lantai, tenis meja, kasti, dan kebutuhan lainnya. Lanjut. Pemetaannya lingkungan sekitar seperti halaman sekolah, lahan kosong, dan perkebunan dimanfaatkan sesekali untuk kegiatan olahraga supaya teduh. Lanjut. Finansial, anggaran mengalokasikan untuk pembelajaran peralatan sesuai kebutuhan, lomba-lomba, dan kreativitas lainnya. Aset manusia, termasuk guru, sekolah, dan orang tua. Mengajukan anggaran ke kepala sekolah untuk perlengkapan alat olahraga, berdiskusi dengan teman sejawat tentang minat bakat siswa dan gaya belajar siswa, strategi pembelajaran yang lebih baik. Lanjut. Sudah, Pak. Sudah? Oh, sudah, Pak. Sudah. Kesimpulannya mungkin kalau di situasi 4 pemanfaatan finansial dan manusianya Pak. Begitu Pak. Beri dia lingkaran. Nah, buat kelompok keempat ya, tadi kan keempat. Mantap Kak. Jadi sekarang kakak-kakak sudah tahu bahwa aset itu bukan hanya sarana dan prasarana sekolah saja ya. Jadi bukan berkaitan dengan BMD. Tadi ada pembahasan, pembahasan BMD, ada Pak Adi, segala macam. Jadi bukan masalah ke situ ya, bukan masalah ke situ, tapi lebih kepada pemanfaatan aset-aset yang lain seperti aset manusia, aset sosial, politik, budaya, agama.
sarana, jadi macam-macam ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Baik, selanjutnya kelompok yang pertama ya, studi kasus yang pertama. Silakan. Siap, Kak. Oke, Mau izin screen dulu tapi pakai Word nggak apa-apa? boleh, tidak apa-apa. Boleh. Tadi dulu, Kak. Sebentar. Ada muncul. Belum. Nah, baru muncul nggak muncul? Oke. Terus. Oke. Situasinya akan saya bacakan dulu ya, Kak. Situasi ketiga. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapang olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dimanfaatkan penggunaannya. Bila ada kesepakatan atau kerjasama kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amatlah kecewa. Padahal ia juga menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini, karena orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksanakan. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, identifikasi apa? Secara keseluruhan, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Secara keseluruhan dalam situasi ini berpikir kreatif dan divergen membuat seseorang untuk tetap mencari solusi atau peluang lain dalam melakukan olahraga meskipun ada kendala yang harus diatasi, seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasi dan jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. 1. Aset fisik. Kebun kopi sebagai lokasi fisik adalah aset utama dalam situasi ini meskipun penggunaannya terbatas oleh aturan pihak pengelola. Terus nilai yang didapatnya, kebun kopi memiliki potensi untuk digunakan sebagai tempat berolahraga karena ruangnya terbuka, keasrian alam, dan suasana yang mendukung aktivitas fisik. Meskipun ada larangan, keberadaan kebun ini masih menjadi bagian dari pertimbangan solusi.
Aset kedua yaitu aset kognitif, kreativitas dan pemikiran Divergen. Deskripsinya kemampuan berpikir, kreatif, dan Divergen menjadi aset kognitif utama. Nilainya kreativitas dan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan membantu individu dalam mencari solusi alternatif untuk berolahraga, baik dengan mengidentifikasi tempat lain ataupun menemukan cara bernegosiasi kebun kopi. Kemudian yang ketiga aset sosial. Itu meskipun ada larangan, hubungan baik dengan pengelola atau komunikasi yang baik bisa berpeluang untuk mencari kompromi. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, jelaskan strategi apa saja yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Dengan strategi berbasis aset ini, individu dan komunikasi dapat memanfaatkan potensi yang tersedia, baik berupa aset fisik, kebun kopi dan lingkungan, aset sosial, hubungan yang berpihak dengan pengelola, terus aset kognitif, kreativitas, maupun aset informasi, aturan yang ada. Pendekatan ini memungkinkan pencarian solusi yang inovatif, kolaboratif, dan sesuai dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Itu Kak yang bisa saya jelaskan dari kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya sudah menjelaskan situasi yang ketiga. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, wow. Oke, baik ya. Baik kakak-kakak semua, ternyata memang kakak-kakak semua ini sudah sudah mahir ya, sudah mahir pertama dalam hal bagaimana mengoperasikan istilahnya, bagaimana cara membuat presentasi, bagaimana melakukan presentasi gitu ya. Walaupun memang ada sebagian kakak-kakak yang belum aktif dalam kegiatan breakout room tadi ya, karena memang mungkin ada kendala. Jadi buat kakak-kakak yang sudah memang berpartisipasi dalam breakout room, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Ternyata memang sangat luar biasa guru PJOK ini ya. Jadi tidak hanya fisik yang digunakan ya, tapi kemampuan juga harus ada, potensi atau ya harus punya ya. Ya luar biasa sekali. Pokoknya untuk kelas 11 luar biasa ya. Kelas 11. Baik, karena ini waktunya udah mepet, kita langsung saja ya. Langsung saja untuk lanjutkan sedikit lagi. Pemaparannya sedikit lagi. Baik. Kembali. Belum muncul kan? Belum. Ya. Belum. Jaringannya soalnya hujan nih di sini nih. Di kakak-kakak hujan nggak? Mendung, Majam mendung. Mendung ya. Sini juga. Kita lanjutkan lagi pemaparannya. Nah. Padi ya Mas. Perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya adalah yang pertama ya, harus kakak-kakak ingat adanya aset manusia, kemudian ada aset sosial, kemudian ada aset agama atau budaya, kemudian ada aset fisik, kemudian ada aset lingkungan atau alam, kemudian ada aset finansial dan aset politik. Ya, keberanian bersaudara menyampaikan kritik dan saran untuk kepemimpinan murid ya. Ini adalah salah satu 7 aset yang harus kita ketahui sebagai guru ya. Kita lanjutkan. Nah, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Di mana posisi kita? Apakah kita hanya sebatas pelaksana saja atau kita ikut berencana untuk merencanakan sesuatu untuk kepentingan sekolah? Kira-kira sejauh ini yang kakak-kakak rasakan itu di mana posisinya?
Apakah sudah berusaha untuk memberikan ide atau saran atau gagasan kepada kepala sekolah atau hanya sebagai pelaksana saja? Sebagai gagasan, Pak. Ya, gimana Kak Riki? Sebagai penggagas, Pak. Penggagas, luar biasa, sudah menjadi sebagai penggagas ya. Kalau penggagasnya dalam hal apa nih Kak Riki? Misalkan contohnya. Ya, intinya dalam mengembangkan tentang PJOK itu, karena bukan hanya tentang berbicara tentang pembelajaran PJOK saja mungkin Pak. Ya, oke. Tentang kegiatan. Mungkin intinya kita itu diharapkan tidak sebagai guru olahraga itu tidak hanya sebagai pelaksana. Ini sudah ada nih, kepala sekolah sudah menyusun program seperti ini. Kita sebagai guru olahraga hanya sebagai pelaksana, kita tidak punya ide apapun gitu untuk sekolah. Jadi kita hanya melaksanakan apa yang sudah jadi program kepala sekolah. Nah, ke depan kita itu harus berupaya untuk bisa memberikan ide atau gagasan kepada kepala sekolah atau atasan kita terkait apa yang akan dilakukan ke depan untuk kemajuan sekolah. Ya, itu yang diharapkan. Baik, selanjutnya, nah ini yang terakhir kakak-kakak semua. Sebentar. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak? Nah, bagaimana kakak-kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak? Terus strategi apa yang akan Anda lakukan? Nah, mari menjawab di Padlet ya. Oke. Baik, mari kita jawab di Padlet. Sebentar, saya akan sharekan link Padletnya sebentar ya. Di kolom chat. Saya sudah Kak? Muncul? Di chat ya? Di chat ya? Ada? Ada. Ya, silakan diisi Kak. Silakan diisi di kolom chat. Ini barangkali tadi ada yang baru masuk. Bagaimana strategi apa? Nih mau nulis jawabannya harus ketik yang mana Kak? Diedit. Diedit dulu Kak, diedit. Oh, edit. Ya. Ada yang titik 3 kemudian edit. Kumaha itu? Gak muncul Kak editnya. Kok tahu? Nggak muncul editnya Kak ini. Sama Kak, nggak muncul.
nggak muncul di titik 3 itu ada. Titik 3, jangan diklik titik 3-nya. Langsung saja edit. Digeser sedikit. Geser. Tim guru penggerak. Nah, itu. Ada kan titik 3? Ada, tapi di sini open post. Open post. Bukan di open post-nya. Atau edit post aja boleh nggak? Ya, di edit post aja, Kak. Edit post. Nggak ada, Kak. Di Yang sini bawah, menu yang bawah. repost ada juga. Ada open post in new tab, copy link to post, start slideshow from this post, add post before, add post after, report post kah ayana? Nah, bener eta. Sebentar. Tampilannya seperti ini nggak, Kak? Bentar. Misalkan tenan. Sok bimiluan we aren di mancinya. Ya, sekan tenan, ah. Bentar. Tampilannya seperti ini enggak? Lihat. Nah, ini. Ini ada tuh Kariki, udah ada tuh Kariki, udah bisa. Ih, aduh, jangan di ini Pak. Malu Pak. Enggak apa-apa. Ya. Ada ya. Tuh, ini ada Kariki. Nah, Orang dalam, Kak, Kariki mah. Ed. Oh iya. Kariki sudah ada ya, tuh. Oke, yang lainnya silakan. Kariki ya. Sudah masuk tuh Dia ada. teh bukan mana Kariki. Yang kuning aja Pak, tambahkan aja udah. Oh, Oh, tambah plus. Nah, Klik tambahkan, guys. ya guys. Tambahkan, guys. Guys. Si guys. Jam gemai, guys. Atau ngerti, guys. Tuh, ada Kak Ade muncul. Kak Wahid juga tuh muncul tuh. Tuh. Ada Pak Randy, dongkap Pak Andi cenana. itu bisa nulis di. Sudah ada cenana Pak Andi. Ayo, ini yang dia belum komentar sama sekali nih. Dia kemana nih? Biasanya aktif. Kayak bacaan edit napa di titik tilu teh. Eta ditambahkeun nu koneng aya, tambahkeun upload. Bukan yang mana? Oh iya tambahan iya. Ya. Yang kuning, Kak. Si kuning pandai berenang. Oke. Gas, Oh mengalir. iya. Mengalir. Maya plusan, Maya Nah, plus. Kariki mengalir si kuning pandai berenang. Biarkan dia mengalir. Ini sebelah ini ya, kakak-kakak yang bawah. Nggak apa-apa yang bawah. Pojok kanan bawah. Kalau di sini ketutup. Nah, Kak Rizky Andrean sudah. Ayo, guys. Cari Ya cek, guys. guys. Oke guys. Tap layar guys.
Yo, Karahya acungkan tangan. Nggak bisa ya ditambahkan yang kuning. Gimana Pak? Bisa Pak. Coba klik di pojok yang kuningnya itu tambah. Iya, udah diklik. Nah, Terus kemana? nah. Nah, itu kan ada subjek Pak, kebuka. Kamu terus Subjeknya pakai nama berarti ya. ya pakai nama. Subjeknya pakai nama, terus baru tuliskan di situ. Tuliskan Itu yang subjek berarti diisinya apa, Pak? Kak, name. nama kita ya. Nama kakak Oke. biasa. Nama sendiri. Oh, Kak Randy itu udah ada. Oh, mantap Kak Randy. Kan ini diklik ya, cukup diklik aja Kak. Itu yang Yang mana, Pak? yang kuning pojok bawahnya, tapi nggak muncul kayaknya. Hah? Orang mau kos gitu eta. Aduh, Wih, Kak Indra, mantap. Oke, Kak Wahid sudah ada. Nggak muncul. ketua nu abi mah Pak. Wahid mantap, ini kayak postingan ini ya. Ketua nu abi mah. Kayak postingan Instagram. Bagus, mantap Kak Wahid. Ah, guys, nu penting mah aya tuh. Selalu menyala. Kayaknya nu penting mah aya lain. Betul. Ya, nggak apa-apa. Kak Wahid mah Ini baru Yang tetap nggak muncul Kak. dibantu. Pak Indra mah cenah jadi menjadikan kubu. Itu yang belum muncul dibantu. Klik tambahkan. Baiklah abi mah itu aya. Kok bisa gitu ya? Bisa ada. Pakai ini Pak, tadi disisipkan. Oh, gitu ya. Pilih yang gambar. Oh, Abi di bere gambar lah biar ada seni-seninya teh Andre. bener. Oh, itu betul. Mantap. Silakan berkreasi, silakan. Berkreasi betul. Tapi biarpun tidak dikasih nama ada juga sudah muncul fotonya ya jadi. Iya, betul. Nyala abangku. Iya, kalau yang ada fotonya, kalau yang nggak ada ini kayak Karitron fotonya gambar apa ini? Gambar itu apa? Squidward. Musi Jaguar ya. Ya kita jaguar. Guys, Backdoor selalu melindungi Bapak kita. Ya baru 1, 2, 3, 5, baru 5 orang. Gimana Kak? Maaf baru beres. Ya ini silakan diisi Padletnya Kak. Saya sharekan lagi ya. Di kolom chat, dibuka di kolom chat Kak. Dibuka di kolom chat. Iya, non foto itu. Oh iya. Juga enak enggak? Mak? Gimana Kak Agus? Ngeditnya kumaha? Muncul Kak. Jadi Yang saya muncul diklik yang kuning Nggak bisa. di situ. nggak bisa diedit ya. Bisa di ini Kak. Klik yang kuning. Subjeknya apa? Di sini aja deh. Muncul ya Pak, Nu Abdi. Ada.
Ada. Saya sambil berjalan sambil mengisi saya lanjut supaya waktunya terlalu sore. Saya selesaikan dulu modelnya. Nah, ini untuk selanjutnya nanti kakak-kakak lakukan tahapan ini dilakukan secara mandiri dan dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul berikutnya, khusus modul 2.5 dan modul 3. Satu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Apa saja tugas yang di tahap ini yang dilakukan? Yang pertama, Bapak atau Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan pemanfaatan secara efektif. Kemudian yang kedua, Bapak atau Ibu atau kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Ya. Nah, untuk formatnya seperti ini ya, apa terus pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berdampak pada peserta didiknya apa, ya seperti ini. Baik, kakak-kakak semua, pada sesi kita hari ini peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid. Terima kasih ya. Kakak-kakak semua, silakan untuk yang belum menyelesaikan. Mau naik kenapa? Iya, buat kakak-kakak semua, terima untuk kedepannya silakan yang tugas-tugas yang belum diselesaikan segera diselesaikan ya. Terkait sekarang kita sudah masuk modul 1.2 ya, sudah masuk modul 1.2. Jadi yang ini untuk Kak Dimas ditunggu ya, Kak Dimas, untuk pengiriman surat izin atasan dan fakta integritasnya. Kemudian untuk tugas-tugas yang sudah baik Kak, besok perlu DK ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya yang kemarin sempat tidak mengikuti, boleh untuk diselesaikan ya. Kemudian untuk Kak Wahid selalu mengingatkan Kak untuk jadwal ya. Barangkali saya lupa untuk jadwal hari ini, misalkan ada tatap maya tapi saya lupa. Pak, tolong diingatkan ya Kak. Siap. Kak Ketua. Siap. Ya. Berarti 2 hari sekali ya Kak? Ya, nanti dilihat saja jadwalnya. Jadi kalau ada di sana asinkronus, berarti kakak-kakak itu harus membuka modul, ya, harus buka LMS. Jika di situ di jadwal itu tertera asinkronus. Nah, untuk mengisi, jadi jangan sampai seperti tadi, ketika disuruh membuka belum kebuka, yang poin sebelumnya harus dikerjakan dulu. Ya, jadi untuk ke depan dibuka dulu, dikerjakan dulu, kita biar diskusinya itu enak gitu ya, sampai ke tahap berikutnya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua untuk pertemuan hari ini, luar biasa sekali, kakak-kakak hebat. Untuk yang masih belum belum aktif tadi karena ada kesibukan, saya maklumi. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa ikut aktif ya dalam berdiskusi. Oke, mungkin sebagai penutup boleh salah satu dari kakak-kakak untuk menutup pertemuan kali ini.
Kalau tadi ada Kak Iwan, boleh sekarang siapa? Kak Agus boleh menutup, Kak Agus. Siap, Kak. Ya. Mohon maaf, ini Kak, tadi saya juga ada rapat ya di Balai Desa, jadi tidak efektif untuk pembelajaran hari ini. Jadi terima kasih atas pengertiannya Kakak fasilitator yang baik ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Tugimit hari ini, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik, lanjut ke sesi foto mungkin biasa Kak Andre. Kak Andre. Sesi foto ya. Ya. Dibuka dong, dibuka semuanya dibuka. Boleh izin semuanya dibuka kameranya dan siapkan gaya terbaiknya. Nanti hitungan 1 sampai 3 kita foto ya. Siap? Gimana posenya gimana Kak? Posenya mau gimana? Kita jempol aja jempol kelompok ya. kelompok 11 kelas 11 gimana jempol? Oke. Jempol. Nanti kalau jempol Kak, mohon maaf, nanti siapa yang pijit fotonya saya? Saya. Boleh siap ya? Buka kameranya semua. Izin 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Terakhir, ganti gaya. 1, 2, 3. Bisa megang HP, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Andre ya. Nanti ditunggu kiriman fotonya. Siap, Kak. Terima kasih buat kakak-kakak semua. Iya, terima kasih Kak. Selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk modul di LMS-nya dikerjakan ya kakak-kakak. Siap Kak, siap. Kita share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.